Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. Alhamdulillah, kemarin kita membahas satu akhlak imaniyah yang bisa disebut dengan ar-ridha biqada'illah. Ya. Ayatnya mengatakan likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya. Contoh nyata dalam bentuk-bentuk ayat, ya, apa yang bisa kita baca di surat Ali Imran dari 154 sampai seterusnya. Ya. Ya. Di Ali Imran ada ayat berbunyi begini. Lau kana lana minal amri syai'um ma qutilna hauna. Ya. Coba ikuti pendapat kami, ya, dalam perang Uhud. Tunggu aja musuh di Madinah, ngapain pakai keluar-keluar. Akhirnya banyak terbunuh kan. Ini sikap seperti ini, ya, tidak disukai oleh Allah. Ya. Tarbiyah imaniyah harus yang sudah terjadi ya sudah terjadi. Ya. La taksau, nggak usah tenggelam dalam kesedihan. Kalau sukses seperti di Badar, ya bersyukur aja kepada Allah. Ya, ada ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu. Coba jangan perang. Ya, mungkin dia nggak akan mati. Yang gitu-gitu hanya cuma bisa menenggelamkan orang dalam kesedihan yang berlarut-larut. Liyaja'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim. Kamu nggak yakin? Wallahu yuhyi wa yumit. Wallahu bima ta'maluna basir. Lagian, ya, pentingnya orang beriman mengkondisikan hidupnya di jalan Allah. Sehingga apapun berakhirnya kehidupan, ya, dia dapat ampunan, dia dapat pahala yang jauh lebih besar daripada sebanyak apapun harta yang dimiliki oleh manusia. Wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum lamaghfiratum minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Di ayat setelahnya lau ata'una ma qutilu katanya. Coba mereka ikuti, taati, ya, arahan-arahan kami nggak banyak terbunuh. Ya. Ya, jadi aneh terbunuh di jalan Allah kok jadi penyesalan. Ini yang ingin ditarbiyahkan dari surat Al-Hadid ini. Likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya. Maka mukhtalin fakhur, ya, ciri khasnya adalah alladzina yabkhuluna. Ya. Mereka yang pelit. Ya. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Dan menyuruh orang
ataupun memprovokasi orang lain juga ikut pelit. Ya, ya udah, wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Ya, barang siapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya. Maka itu maksudnya nggak butuh dengan siapapun ya makhluk di alam semesta ini. Berarti yang butuh siapa? Yang butuh ya manusia. Orang beriman mobil khusus harus merasa selalu butuh akan pertolongan Allah. Al-Hamid, Allah Maha terpuji. Ya, akan terhina karena keengganan manusia. Ya, ya, bukan seperti seorang pimpinan ya menginstruksi atau presiden misalnya menginstruksikan suatu perintah tapi nggak dilaksanakan, ya, otomatis presidennya jadi turun derajatnya. Presiden gak ditaati, tapi tidak dengan Allah. Ya. Kan di hadis arba'in dikatakan, kalau saja seluruh alam semesta nggak ada yang taat kepada Allah, itu tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Baliknya, kalau saja seluruh alam semesta taat kepada Allah, juga tidak menambah kemuliaan bagi Allah. Ya. Kenapa? Karena Allah itu Al-Hamid. Ya. Allah itu maha, ya, maha terpuji, ya, sebagai Rabbul Alamin. Jamaah rahimakumullah, dari ayat ini kita bisa memahami beberapa pemahamannya. Ya. Pertama, amal itu bertingkat-tingkat, ya, ya, baik dalam kejelekan maupun kebaikan. Ya. Orang yang bermaksiat itu jelek, ya. Tapi kejelekannya tidak parah kalau melakukannya ya tersembunyi, ya nggak ada yang nggak diketahui oleh siapapun kecuali Allah. Ya, apalagi dia ya bertaubat, beristighfar, ya kemudian beramal soleh karena tidak rela, tidak ridho dengan kejelekannya. Ya ini jelek, cuma ya, ya apa bobot kejelekannya ya nggak parah. Ya. Kemudian ada yang jelek tapi ya, dilakukannya diketahui oleh orang sengaja, ya di depan umum, apa divideokan, di share, ya ya cuma senang aja bermaksiat diketahui oleh orang, ya. Ini semakin bertambah jeleknya. Ya. Jadi ketika kejelekan itu bobotnya kecil, ya bobotnya ringan, maka Rasulullah mengatakan peluang diampuninya lebih besar. Ya, kullu ummati mu'afa illal mujahirun. Ya. Lebih jelek lagi, ya dia menyuruh melakukan perbuatan, udah terang-terangan, udah ngajak-ngajak orang, ya. Ngajak-ngajak orang untuk berbuat jelek, tambah lagi bobotnya. Ya. Lebih jelek lagi, udah berbuat jelek, terang-terangan, ngajak orang, memusuhi orang yang berbuat baik. Ya. Memusuhinya itu bertingkat-tingkat juga. Ya. Ada yang membenci, ya, ada yang menyakiti, bahkan sampai ada yang membunuh orang yang berbuat baik. Ya.
Maka di surat Ali Imran ya, orang seperti itu Allah katakan fabashshirhum bi'adzabin alim. Ya. يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. Ini adalah orang-orang yang masih punya iman sedikit ya, yang akan berpikir ulang ya. Ya udah jahat, udah jelek, ahli maksiat, udah nyuruh-nyuruh, memusuhi orang yang berbuat maksiat ya. Begitu juga kebaikan ya, kebaikan ya. Ya, walaupun kalau kebaikan berimbang ya, baik yang dilakukan serahasia, terang-terangan, ya, orang beriman harus punya dua-duanya ya. Ada amal yang dijaharkan, dilakukan depan umum, ya, ya sholat jamaah harus muncul di masjid ya. Ya tapi qiyamul lail bisa di rumah. Infak juga demikian ya. Dan amal ini menjadi lebih besar bobotnya ketika ngajak orang. Ya, ya. Lebih besar lagi ketika mengapresiasi. Ya. Udah ngajak orang, memfasilitasi. Ya. Ya, semoga Allah menerima amal soleh para panitia di Zoom ini. Ya, ya tentu kerjanya lebih double ya. Ya. Antara yang hanya peserta dengan yang memikirkan, mengatur dan seterusnya, maka insya Allah ini termasuk apa yang disebut oleh Al-Quran, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihah. Ya. Ataupun menjadi mirip kenabian, istadrajan nubuwah ghaira annahu la yuha ilaih. Ya. Ya. Jadi dari mana kesimpulan ini? Ya dari ayat ini. Ya bakhalun wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Pada pelit ya. Enggak ngajak-ngajak orang supaya pelit juga ya. Dan dari nas-nas yang lain bahwa beda antara kejelekan yang dilakukan secara rahasia dengan yang ngajak-ngajak ya. Dan ayat ini lebih khusus berbicara tentang ya bakhalun ya, pelit ya. Kata pelit itu berarti secara bahasa al-man'u ya. Itu menahan ya. Duit. Jadi duit bolehnya masuk doang, kalau keluar nggak boleh. Ya. Al-mana ya. Ilmu juga begitu ya. Cari ilmu aja. Tapi ya, membuat orang lain berilmu ya. Ya. Saya tidak katakan harus mengajar ya. Ya. Tapi bagaimana menjadi orang yang menyebarkan ilmu baik langsung atau tidak langsung. Yang punya kemampuan langsung silahkan langsung. Yang nggak punya ya bisa memfasilitasi ya, bisa menciptakan suasana ya, suasana agar orang jadi senang cari ilmu ya. Ya, insya Allah kesabaran ibu-ibu hadir di acara ini ya. Ya, ini juga punya fungsi mengajak orang lain ya. Coba bayangkan kalau ya acara ini hanya tersisa MC sama pengurusnya ya. Yang nggak tahu dan gimana kalau seperti itu ya. Karena ibunya hadir lagi, hadir lagi, hadir lagi ya. Maka Masya Allah acara ini dengan seizin Allah terselenggara ya. Ya. Jadi ya bakhalun
Asal artinya al-man'u, ya, menahan sesuatu. Ya. Nah, sesuatu ini memang kalau kita baca seluruh ayat-ayat Al-Quran, nggak ada yang eksplisit, misalnya alladzina yabkhaluna bil mal. Nggak ada seperti itu. Ya. Semua ayat pelit itu cuma pelit gitu aja. Nggak disebut pelit dengan apa. Ya, ya, ya. Kalaupun ada, terimplisit aja. Ha antum haulaitum fiquna fi sabilillah. Ya. Tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Setelah itu faminkum may yabkhal, ya, wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Ya. Ya. الذين بخلوا بما آتاهم الله من فضله ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله ya huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum ya. Ya, maka para mufassirin memahami ya, semua kata bakhil ya yang pelit yang kita pahami dengan kata pelit pada hakikatnya pelitnya dalam segala hal apa saja yang telah Allah berikan kepadamu ya tapi tidak membuat orang lain menikmati apa yang Allah berikan kepadamu berarti kamu pelit ya. Ya, sampai urusan makan ya. Urusan makan Rasulullah mengatakan ya, ta'amul itsnain kafith thalatha. Ya. Ini ada 2 bungkus ya. Orangnya 3, apa 4, apa 5 ya. Ya, maka sunnahnya adalah bukan ya udah kamu cari aja sendiri. Ya. Sunnahnya 2 bungkus ini misalnya ada 5 orang, ayo kita makan bareng makan bareng. Ya. Wah jadi nggak kenyang dong. Nah, itu yang masalah. Ya. Dalam menikmati rezeki itu, kamu harus juga punya prinsip namanya al-barokah. Ya. Memang 2 bungkus nasi Padang dimakan 5 orang. Ya masing-masing dapat sedikit. Masalahnya di balik makan itu ada barokah ya. Ya. Justru istilahnya apa? Kathratul aidi barokah. Ya. Ketika makanan itu banyak tangan yang menikmati, ya, itu akan lebih menambah barokah. Ya. Jadi adabnya bukan ya ada 2 bungkus, 2 orang makan, yang 3 ya nanti dulu ya. Saya GoFood dulu atau saya nyari dulu, ya nggak begitu adabnya. Ya, ya walaupun nggak dosa juga, cuma ketika orang lain tidak menikmati apa yang Allah berikan kepadamu, itu jadi pelit. Ya. Rasulullah juga menganjurkan, ya, kalau kamu lagi naik mobil, ada temanmu jalan, ya, maka kamu harus ngajak-ngajak, ya. Maka itu juga sodakoh, ya, ya bukan ya, tinggalin aja ya. Ya, apa saja, apa yang Allah berikan kepadamu, tidak berbagi kepada orang lain, maka itu menjadi ia bakhalun. Ya. Wallahu alam. Apa hubungannya dengan likaila ta'saw ala ma fatakum? Ya, 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 hubungannya dengan ya bakhalun. Ya. Orang yang tidak punya akhlak ridha kepada Allah, ya, maka akan menjerumuskannya kepada uh, apa sikap pelit ya. Ya. Karena dia merasa ya, ya apa yang dia dapatkan itu ya karena kepintaran saya ya. Ya, karena kehebatan saya dalam berbisnis, karena gelar saya. Ya. Jadi dia nggak merasa itu atahumullah min fadli. Ya, itu Allah yang memberikan. Ya. Jadi ketika Qarun itu mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi, disitulah Qarun hanya terjerumus dalam kepelitan. Ya.
Ketika Fir'aun merasa ya, bahwa dia menjadi raja ya karena kehebatannya, ya, maka dia tidak menjadikan kekuasaan yang merupakan pemberian dari Allah, tu'til mulka man tasya, ya, maka dia gunakan untuk ya atau terjerumus dalam pelit, ya, menjadikan kekuasaannya itu bermanfaat kepada orang lain, bahkan sebaliknya kekuasaannya menindas orang lain. Yasumunakum su'al adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Ya. Wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'adzim. Ya. Ya, walaupun ya dalam pengertian atau dalam lintasan utama kalau ia bekholun adalah uang, ya, harta, ya, juga tidak salah, ya, ya, tidak salah juga. Ya. Kenapa? Karena uang itu ya ahabbu syai'in indal insan, ya, sesuatu yang paling dicintai oleh manusia, ya, ya, di masyarakat, ya, ya akan lebih senang dikasih mentahnya, ya, daripada dikasih matangnya, ya. Jadi kalau dikasih mentahnya itu enggak ada expirednya, ya. Tapi kalau kasih matangnya itu ada expirednya, ya. Wajar jika harta menjadi ya menjadi yang paling dicintai, dan ya ketika ada ya bekholun mengarahnya juga kepada pelit harta, ya. Tapi jangan lupa, ya, apa saja yang Allah berikan kepadamu enggak kamu bagi-bagi, maka itu juga bermakna pelit, karena Al-Quran ya tidak menjadikan pelit harta itu satu yang eksplisit, ya. Buat umum, ya. Ya, ini juga berlaku terhadap infak, ya, memberi, ya. Nah, kayak betul memberi yang paling dirasakan manfaatnya adalah ya memberi dalam bentuk harta, ya. Tapi ketika Allah mengatakan wa mimma razaqnahum yunfiqun, nah itu kan tidak terbatas kepada masalah harta rezeki itu, ya. Yang punya ilmu rezeki, yang punya kesehatan rezeki, ya. Punya apa aja, ya, itu adalah razaqnahum, berarti juga dianjurkan untuk yunfiqun, ya, diberikan kepada orang lain, ya. Yunfiqun, ya. Ya, kita sering memahami yunfiqun dengan istilah mengeluarkan, ya, mengeluarkan harta, memberikan, ya. Walaupun secara bahasa, ya, yunfiqun itu artinya berkurang, ya. Ya. Maka pemahaman keimanannya, apa yang kamu berikan kepada orang lain itu betapapun kelihatannya berkurang, ya, tapi sesungguhnya di sisi Allah bertambah, ya. Orang berilmu ngasih ilmu, ya, ya. Sepertinya berkurang, ya, ya. Ya, sepertinya padahal hakikatnya semakin memberi ilmu semakin nambah ilmu seorang, ya. Apa disebut berkurang waktunya, berkurang tenaganya, ya. Begitu juga harta, ya, punya 1 juta, infak 100, kelihatannya 900. Padahal di sisi Allah, ya, nilainya, barokahnya jauh lebih besar dari 1 juta yang tidak diinfakkan, ya. Ya, tapi untuk bisa memahami seperti itu, betapapun yunfiqun itu kelihatannya berkurang, tapi tidak butuh iman, ya. Ya, di surat apa ya? Di surat Al-Isra Allah katakan khasyatal infaq. Qul law antum tamlikuna
khazain as-samawati wal ard ya lamsaktum khasyatal infaq ya. Aslinya manusia itu kalau saja kekayaannya sepenuh langit dan bumi tetap aja pelit ya. Tetap aja nggak mau memberi, khawatir berkurang infak. Kalau udah berkurang jadi miskin ya. Maka Al-Quran nilai-nilai keimanan mengatakan itu salah, salah besar. Kamu memberi ya malah kamu anggap hartamu berkurang ya. Ya adapun masalah nilai ya bisa terjadi bisa enggak, tapi ya, utamanya adalah nambahnya keberkahan ya. Ya syukur-syukur dua-duanya ya, nambah keberkahan dengan nambah nominal ya. Yang jelas Rasulullah mengatakan mana qasamalun min sadaqatin. Ya, enggak ada cerita harta itu berkurang ya karena karena kegiatan sedekah ya. Ya, karena itu Allah ingatkan ya, ridhamu kepada Allah ya itu akan membuat kamu aman dari pelit ya. Ya. Sebaliknya semakin kamu lemah apalagi tidak ada ridha kepada Allah ya, ya ridha dalam hal likaila ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Kamu akan cenderung pelit dan mengajak manusia untuk pelit juga ya. Dan kalau sudah seperti itu, berarti kamu terjerumus kepada yatawalla. Wa may yatawalla. Ya. Yatawalla dari apa? Nggak disebut juga. Ya. Ya, utamanya yatawalla dari Allah, yatawalla dari Rasulnya, yatawalla dari Al-Quran, ya. Yatawalla dari kehidupan akhirat. Semua kejelekan, ya, semua bentuk yabkhaluna. Ya, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl ya akan menjerumuskan kamu kepada at-tawalli ya terjauhkan dari semua nilai-nilai kebaikan ya dan yang paling rugi kamu Allahnya sih tetap aja Al-Ghani Al-Hamid ya. Sementara saya mohon izin sebentar aja ya ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat selanjutnya, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyahkuma nas bil qisti ya, dan seterusnya ya. Jadi inti ayat ini apa? Ya, inti ayat ini adalah uh, solusi ya, solusi ya bekholun, solusi apa saja semua yang dijelaskan di atas ya. Solusi yang tidak punya akhlak ridha kepada Allah, solusi hubud dunia, apa aja deh ya. Pokoknya semua yang disebut solusi yang hatinya tidak kunjung khusyuk, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum. Ya. Maka solusinya ayat ini. Bagaimana ayat ini harus difahami sebagai solusi? Pertama, laqad arsalna rusulah. Ya. Sungguh kami telah mengutus utusan-utusan Allah. Ya. Terus kenapa kalau utusan? Ya kamu harus yakini ya, ya, bahwa dialah penyambung ya penyambung ajaran dari Allah. Ya. Sehingga walaupun kamu tidak dipilih sebagai utusan Allah, insya Allah di akhirat kamu sejajar dengan mereka. Ya. Ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada. Ya.
Dipercayai, ya, yakini, ya, hormati, bela, insya Allah kamu mendapat banyak manfaat dari semua utusan Allah, ya. Apakah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Idris, wabil khusus Rasulullah, karena dia adalah Rasul kita. Ya. Ya, makanya Allah katakan, la nufarriqu baina ahadim min rusuli. Ya. Semua utusan Allah harus dimuliakan. Semua utusan Allah harus wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu. Ya. Inna arsalnaka syahidan wa basyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu. Ya. Harus dukung mereka, bela mereka, wa tuwakkiruhu. Ya. Betul hidup kita dengan Nabi Musa, ya, entah berapa ribu abad, ya. Ya. Tapi tetap aja selalu keingetan bagaimana, ya, Nabi Musa berdakwah, Nabi Musa bersabar, Nabi Musa istiqomah, Nabi Musa sabat. Nah, itu bukti kita terhadap para utusan Allah itu, ya, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Ya. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Hormati juga dengan mukjizat ataupun ajaran yang dibawa oleh Nabi itu. Wabil khusus, ya, Al-Quran. Ya. Bahkan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ya, karena Al-Quran musaddiqan lima baina yadayhi. Ya. Dia penerus dari seluruh wahyu yang pernah ada di atas bumi. Ya. Makanya disebut dengan fiha kutubun qayyimah. Ya. Walaupun satu Quran, tapi dia memuat seluruh wahyu-wahyu Allah yang ada. Ya. Insya Allah siapa yang memuliakan Rasulnya, memuliakan kitab sucinya, yang disebut dengan bil bayinat. Ya. Ya. Bayinat itu kan artinya bukti. Ya. Orang itu kalau sudah ada bukti, ya, mau sejelek apapun suka percaya. Ya. 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 Kamu sekolahnya apa? S3. Mana jasanya ini? Ya udah. Orang nggak ngelihat lagi, bener nggak ilmunya S3? Bener nggak? Ya. Kemampuannya setara dengan S3. Ya. Kan, ya, sering beda. Ya. Karena kalau sudah ada ijazah, udah. Ya. Orang udah percaya aja. Ya. Sebaliknya, walaupun pintar, kalau nggak ada ijazah, orang nggak percaya. Ya. Jadi Al-Quran sebagai bayinah itu benar-benar, ya, istilahnya disebut hukman. Ya. Ya. Dia, uh, atau disebut uhkimat. Ya. Kitabun fussilat ayatuhu. Ya. Kitabun uhkimat ayatuhu. Ya. Dia sebagai bukti yang benar-benar sesuai dengan, ya, uh, kondisi bukti itu sendiri. Ya. Bukan sekedar bukti saja bahwa seorang nabi itu diutus dari Allah. Ya. Tapi itu juga bukti yang betul-betul memberi satu pembelajaran yang baik bagi manusia. Bil bayinat. Ya. Maka siapa yang bisa memahami bayinah itu satu bukti otentik tentang kenabian, ya, maka manusia itu mengalami tidak mengalami kesulitan untuk beriman kepada semua utusan-utusan Allah. Ya. Ya. Betapapun bukti, suatu bukti itu, ya, ya kalau dikejar ya nggak ada. Ya. Musa
punya tongkat yang bisa membelah lautan. Ya, ya kalau pakai SOP keilmiahan kan, coba mana buktinya, mana masih ada nggak fosil tongkatnya kan nggak bisa. Ya. Tapi karena yang menjelaskan Allah, ya udah kita percaya aja. Tapi Musa pernah di punya tongkat yang dijadikan oleh Allah sebagai mukjizat. Ya. Nah itu tidak berlaku dengan Al-Quran. Ya. Al-Quran walaupun statusnya mukjizat seperti seluruh mukjizat-mukjizat yang lain, tapi Allah selalu memberikan satu keunggulan. Ya. Kalau para fasir mengatakan, kalau sudah bayinahnya lebih khusus untuk Al-Quran, biasanya ditambah rahmah. Faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudaw wa rahmah. Ya, kalau para anbiya cuma bayinah, tapi kalau sudah yang dimaksud bayinah itu Al-Quran, biasanya ditambah penjelasan yang berfungsi sebagai hidayah, berfungsi sebagai rahmah. Jadi di Al-An'am ya, faman adzlamu mimman kadzdzaba bi ayatillahi wa sadafa anha najzil ladzina yasdifuna an ayatina su'al adzab. Ya. Di ayat sebelumnya di situ ada tambahan penjelasan bahwa mukjizat Rasulullah ya, memberi fungsi yang lebih dari mukjizat yang lain. Wa anzalna ma'ahumul kitab. Dan solusi yang berikut, hendaklah manusia kembali kepada ya, kitab suci. Itu di Daud, ya Zabur. Rasulullah, ya Al-Quran. Wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan. Dan al-mizan. Ya. Bagaimana nih memahami al-mizan? Ya. Ya. Mizan kita sering artikan timbangan. Ya. Ataupun dalam makna lain. Mizan itu seperti standar. Mizan hidup sehat itu bagaimana? Ya. Standar hidup sehat itu bagaimana? Cukup istirahat, pola makan yang baik, pola pikir yang baik, ya. Istirahat yang olahraga yang baik, itu namanya mizan. Nah, apa yang dimaksudkan oleh Allah? Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Ya. Maka di dalam memfungsikan Al-Quran dengan baik, ya, maka Allah memberi satu apa yang disebut dengan ya, takhsisul am. Ya. Al-Quran luas ya. Ya. Dia sebagai hidayah, sebagai rahmat, sebagai syifa, sebagai manhajul haya dan seterusnya. Ya. Tapi dalam ayat ini yang ditegaskan adalah fungsinya sebagai al-mizan. Ya. Menilai baik dan tidak, ya, mizannya pakai Al-Quran. Karena ma'amul kitab. Menilai manfaat tidak bermanfaat al-mizan. Betul memfungsikan Al-Quran sebagai mizan. Jadi, ketika manusia belum memfungsikan Al-Quran sebagai al-mizan, ya, maka hidupnya nggak ada lain. Pokoknya kalau saya punya uang banyak, punya properti banyak, ya, berarti saya itu sudah bahagia. Itu mizan, mizan insani, itu mizan kemanusiaan. Tapi mizan wahyu Allah nggak begitu. Ya. Andai kata kamu punya semua yang ada di dunia ini, tapi kamu nggak punya amal soleh, maka kamu masih disebut fakir.
Jadi orang-orang yang soleh saat korun itu ada, mizannya pakai mizan wahyu. Jika kalau korun itu sudah tampil di depan umum, ya, maka mereka mengatakan begini, ya laitana, mitala utiya korun. Coba kita ya bisa punya seperti korun. Itu memang nasib yang luar biasa. Innahu ladu hadzun azim. Innahu ladu hadzin azim. Tapi yang punya mizan wahyu mengatakan, wailakum. Bukan itu mizan yang benar. Yang mizan itu tawabullahi. Ya. Kamu punya tabungan pahala yang banyak itu. Itulah yang kesuksesan sesungguhnya. Ya. Andaikan kamu miskin harta. Ya. Ya namanya manusia punya kayak dua-duanya. Ya. Kayak harta, kayak pahala. Ya. Bin Auf. Supaya punya mizan seperti itu, mizan wahyu, ya, maka siap butuh liman aman wa amila salih. Butuh keimanan, butuh amal soleh, ya, dan kemudian bersabar di dalamnya. Wala yulaqaha illa sabirun. Ya. Akhirnya masih ngotot aja enggak, kita pokoknya mau mizan versi kita aja. Ya. Yang namanya enak itu ya kalau harta banyak, pin ini bisa, pin ini bisa. Ya. Nggak perlu itu amal soleh, nggak perlu itu baca Quran dan lain sebagainya. Dampaknya, fakhsafna bihi wa bidarihi al-ard. Itu yang kamu bangga-banggain, sekarang hilang semua. Orangnya hilang, hartanya hilang, diambleskan ke dalam bumi. Itu di akhir surat Al-Qasas. Ya. Dan Al-Quran sebagai mizan, ya, ya harus difahami dengan ya tiga mizan, ya, tiga bentuk mizan, ya. Dan ini sudah pernah kita pelajari di Ar-Rahman. Ya, ya. Syamsu wal qamaru bihusban wal najmu wal syajaru yasjudan والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. Ya, ya. Kata orang yang meneliti Al-Quran, kenapa sih mizan disebut-sebut terus, sebut lagi. Kenapa nggak satu aja, ya? Yang kedua, ketiga ganti pakai domir aja, ya. Sama rafa'aha wada'al mizan alla tatghaw fihi misalnya dalam mizan enggak. Kalau nyebutnya cuma pakai domir, mizannya satu kata doang, ya. Maka artinya satu berarti. Ya. Mizan sebagai mizan dalam arti standar. Ya. Ya, rujukan standar kehidupan seperti itu. Ya. Jadi perlu diulang-ulang. Ya. Ya, maka kata mizan di sini harus dipahami seperti yang ada di Ar-Rahman. Ya. Kata mizan di ayat ini berulangnya kata mizan dalam Ar-Rahman menunjukkan memang mizan yang diinginkan oleh Allah memang tiga. Ya. Yang pertama mizanul fitrah. Ya. Ya. Mizan adanya fitrah dalam kehidupan manusia. Ya. Karena Allah katakan fitratallahi fataran nasa 'alaiha. Ya. Manusia itu ya sudah bisa walaupun belum cukup ya. Kalau saja dia menggunakan kesucian fitrah. Fitrah manusia itu nggak suka bermaksiat. Ya. Nggak suka tuh yang namanya zina, membunuh itu nggak suka. Ya. Sehingga ada istilah sejelek-jeleknya orang, dia nggak kepingin anaknya kayak dia. Ya. Ya. Itu fitrah. Ya. Namanya manusia itu fitrahnya ingin berbuat baik. Ya.
Cuma dia rusak fitrahnya itu. Ya. Nggak mau cari ilmu, nggak mau bergaul dengan orang-orang yang berilmu. Ya. Ini fitrahnya nggak muncul untuk beramal soleh. Ya. Akhirnya sedikit amal soleh. Nanti baru punya amal soleh kalau sudah di akhirat. Ya. Akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ataupun Rabbana absarna wa sami'na. Ya. Farji'na na'mal salihan. Inna muqinun. Ya. Ini menunjukkan fitrah manusia aslinya adalah ingin beramal. Ya. Ya. Jadi jagalah fitrah, insya Allah manusia itu baik, walaupun belum cukup. Harus dikuatkan dengan ya, mizan syar'i. Ya. Mizan syar'i dan mizan maqala Allah, maqala Rasul. Apa yang disampaikan oleh Allah, Rasul itulah mizan syar'i. Ya. Yang sudah pasti sama dengan fitrah. Cuma dia menjadi berfungsi sebagai bayyinah. Ya, bukti. Bukti bahwa jiwa ini nggak suka membunuh nih. Allah katakan. Ya. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Bukti fitrah manusia itu ya nggak suka berzina. Maka Al-Quran mengatakan wala yaznun. Ya udah, ini saya perintahkan jangan berzina. Wala taqrabuz zina. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Mizan yang ketiga adalah mizan dalam ta'amul. Ya. Mizan dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Intinya apa? Jangan merugikan orang lain. Ya. Jangan merugikan orang lain. Ya. Ya. Di negara-negara yang maju, ini prinsip ini sangat kuat. Ya. Jangan merugikan orang lain. Ya. Ya. Jadi nggak ada tuh di negara yang maju itu orang berada di toilet umum, ya meninggalkan jejak gitu nggak ada karena tahu ini merugikan orang lain. Ya. Nggak ada tuh di Jepang orang nggak mau ngantri misalnya. Ya. Kenapa? Karena merugikan orang lain. Ya. Kan di ayat ini ya Allah tukhsirul mizan, Allah tadhur wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, intinya mengurangi timbangan, mengurangi takaran itu merugikan orang lain. Ya. Bahkan di sebuah negara di Finlandia ketika ditanya, kenapa di sini nggak ada orang korupsi? Karena pejabatnya nyadar, ya, korupsi itu hanya menguntungkan diri sendiri, merugikan jutaan orang. Jadi nggak pernah itu ada orang ditangkap karena korupsi. Tapi jangan kemudian itu nggak pakai mizan syar'i, ya bisa begitu. Ya. Itulah ruginya jadi umat Islam. Ya. Jadi umat Islam nggak nggak menggunakan wahyu Allah, nggak kembali kepada Al-Quran, ya akhirnya kehilangan ya wala mizan fitrah, ya istilah lain mizanul aql, ya kehilangan juga ya mizanul ta'amul, ya standar bagaimana berinteraksi dengan sesama. Ya, ya, itu dampak. Padahal kalau mau pakai Al-Quran, dia akan komitmen dengan mizanul fitrahnya dan mizan ta'amul. Ya, ya. Orang lain, orang kafir, karena dia tahu kita nggak punya wahyu yang mengikat kita. Ya udah kita pakai naluri kita. Ya. Udah kita pakai ya eh, naluri di dalam berinteraksi. Semua orang nggak kepingin dirugikan yang lain. Akhirnya terlaksana. Tapi di sisi Allah itu nggak ada artinya semua. Ya. Masya Allah di Finlandia nggak ada ya orang buang sampah sembarangan ya. Ya. Apakah itu amal soleh? Enggak amal soleh. Karena dia belum beriman. Ya. Sementara dalam hadis dikatakan ya
Jangankan nggak buang sampah sembarangan, kamu menghilangkan duri satu, ini membahayakan orang. Saya buang, itu sudah sedekah. Imatatul adza anit tariqi sedekah. Ya, buang sampah sembarangan bukan pada tempatnya, itu malah menciptakan al-adza buat orang. Ya, ya, sudah pasti dosa, sebagaimana menghilangkannya menjadi sedekah. Ya. Ya, ini pentingnya wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Ya. Nah, ini namanya takhsisul am eh, bil khas, ya. Satu yang umum kemudian disebutkan khususnya. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rasulihi. Barang siapa yang memusuhi Allah dan Rasul-Rasulnya. Ya. Wa malaikatihi. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi. Ya. Kemudian wa Jibril. Jibril khususnya Jibril. Ya. Itulah kami turunkan Al-Quran wal mizan, ya, dan fungsinya sebagai mizan. Dari Al-Quran kita diajarkan bagaimana berfitrah baik. Ya. Dari Al-Quran kita diajari bagaimana seharusnya kita menjalankan Al-Quran. Dari Al-Quran dijelaskan bagaimana seharusnya kita jaga orang lain. Jangan sampai terganggu oleh kejahatan manusia itu sendiri. Ya. Maka kalau Al-Quran dijalankan dengan baik sesuai dengan al-mizan yang ada, liyaquman nasu bil qist, ya, agar manusia, ya, bisa hidup dengan qist. Ya, ya. Al-Quran kadang mengatakan bil adil, kadang mengatakan dengan bil qist. Ya, ya. Ya, adil berarti keseimbangan. Ya, ya. Al-adil. Ya. Tapi qisto, al-qisto asal artinya apa? Ya, asal artinya jatah. Ya. Jadi siapa yang memberikan sesuatu dengan sesuai jatahnya, maka sudah, maka disebut al-qisto. Ya. Ya. Ya, kalau di dunia pekerjaan, ya, ya. Kamu ijazahnya S berapa? S1. Oh ya, gajinya 5 juta. Kamu berapa? S berapa? S2. Baru 10 juta. Kamu S3 15 juta. Ya. Nah, ini namanya kistok. Ya. Menghargai manusia sesuai dengan, ya, sesuai dengan kapasitasnya. Ya. Sehingga mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kapasitas. Ya. Ya begitulah, ya. Liyaquman nasu bil qist. Maka dengan Al-Quran manusia itu akan bisa hidup mendapatkan, ya, qist dari syariat yang dijalankan insya Allah. Ya. Demikian jamaah rahimakumullah apa yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Ya. Mohon maaf belum cukup waktunya untuk menjelaskan wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'u linnas wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Ya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.